Oke, baik. Sambil nunggu Bu Diah juga. Ini sekedar untuk klarifikasi dulu, nggih, Bapak Ibu. Nanti ini saya banyak menanyakan terkait kepada guru, mulai mutu lulusan, proses pembelajaran, ya, khusus mutu guru sendiri ataupun manajemen sekolah. Sehingga yang jadi narasumber kali ini adalah guru. Siapa saja monggo, nanti kan guru ada 10, nanti monggo saling membantu untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Saling membantu ya? Ya, saling membantu, monggo aja, enggak apa-apa. Karena ini memang sebagai narasumbernya adalah guru. Tadi kan Pak Rozi sudah di sesi pertama, sehingga sekarang ganti guru yang berbicara atau sebagai narasumber. Untuk yang pertama, mungkin yang sebenarnya kalau panjenengan yang menyediakan narasumber guru sinten Pak Rozi? Atau sudah ditunjuk atau bagaimana? Untuk berapa orang Ibu? Kemarin Pak Muhammadun. Yang ditunjuk Pak Muhammadun, sinten malih? Yang bagian Bu Titi Aisyatun. Ini dua-duanya tim PKP kami. Oh, Bu Titi Aisyatun. Oh, nggih, yang Bu Atun itu nggih yang di grup nggih. Nggih, baik. Mungkin yang pertama, tapi boleh guru lain menjawab. Mungkin guru lain menjawab, mungkin dari Pak Muhammadun atau Bu Titi kurang paham. Nanti guru lain mungkin Bu Dwi, ada Bu Rika, ya itu panggilannya Bu Rika ya, bukan Bu Nur ya. Saya tadi manggilnya Bu Nur, ternyata anak-anak manggilnya Bu Rika. Yang Bu Dwi yang mana ini ya, Bu Dwi Ismawati nggih. Dwi, nah Ibu Dwi, nah Ibu Dwi ini guru favorit ternyata Ibu. Apa Bun? Nah, Bu Dwi itu loh, saya tadi anak-anak siapa guru favoritnya? Alumni itu Bu Dwi. Nah, yang anak-anak juga Bu Dwi sama Bu Rika. Nah, katanya begitu. Nah, karena memang anak-anak kan punya apa namanya apa yang disuka sama Bu Dwi? Katanya tegas. Tegas apa kereng? Tegas. Oke, baik, saya lanjut nggih. Terserah nanti siapa yang mau jadi jubir. Yang jelas ini sesi ini adalah sesi untuk guru. Yang pertama terkait dengan kebiasaan atau perilaku disiplin. Memang sih di dalam DU sudah diunggah semua dokumennya. Ada tata tertib, nggih. Ada tata tertib, itu dokumennya di DU sudah lengkap. Tapi tata tertib di sana itu ditempelnya di mana saja, nggih? Tata tertibnya. Ditempelnya di mana? Saya boleh jawab? Boleh, monggo. Untuk tata tertib di tata tertib sekolah ini ya, ditempel di tiap kelas ada, di dalam kantor juga ada. Bahkan ada di depan kelas, di depan sekolahan itu ditulis besar. Besar Bun. Besar aku bayang. No, nanti video loh ya. Di video besarnya berapa itu? Perpustakaan ada mboten? Ada, namanya Cahaya Ilmu. Perpustakaan Cahaya Ilmu. Nah, tadi katanya anak-anak tadi juga ada ruang komputer ya. Di ruang komputer nanti divideokan ya. Divideokan nggih. Di situ ada nggak tata tertibnya juga? Ada di dalamnya. Yang ditunjuk tadi sebagai guru BK sinten? Saya termasuk. Panjenengan termasuk guru BK. Dianggap BK. Dianggap sebagai BK. Nah, terkait dengan tata tertib, biasanya apa yang Bapak lakukan? Misalkan ada anak yang tidak
tertib baik kehadiran maupun pakaian ataupun penugasan dari Ya. sekolah bagaimana? Biasanya pertama diberi peringatan, terus kedua kali sampai 3 kali kalau masih mengulangi maka baru ada tindakan. Baru di sini sistemnya itu hukumannya sekiranya tidak fisik begitu. Seperti Istilahnya apa? ya seperti kadang disuruh membaca buku berapa lembar atau kadang berdiri hanya beberapa menit atau terkadang ada guru itu kalau di sini tuh ada istilah hukuman tanpa fisik seperti itu. Hukuman Jadi tanpa contohnya seperti tadi kadang menulis berapa kalimat seperti anak tidak mengerjakan PR ya. Nah, nanti hukumannya saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalimat itu ditulis sampai beberapa kali. Dan setelah itu dibawa pulang, ditandatangani orang tuanya, sehingga orang tuanya tahu. Oh, gitu ya. Oke. Tercatat, ada catatannya, Pak? Catatannya ditulisnya anak. Artinya ada nggak buku rekap untuk tata tertib hari ini? Ada anak yang terlambat, hukumannya ini, penanggung jawabnya ini. Itu sudah ada belum? Ada buku absensi keterlambatan siswa. Oke. Agak dekat didiamkan Pak. Buku Pak Ketok Pak, nggak kelihatan, Oh ya itu ya itu. Oke. Itu kolomnya berupa apa saja di dalamnya? Nah, kok redek ya? takut sama siapa, Pak? Seperti ditanya-tanya tolong redek. Pak Muhammad nggak bisa open kamera kah itu Pak Rozi? Ini. Udah nggak open kamera itu pun yang diwawancara itu. Saya pakai yang di SDN Jatinawang yang tadi dipakai Kak Rozi. Kelihatan open kok Bu. Oh, punya saya berarti. Bentar. Oh iya sudah. Saya pindah pakai HP itu. Oke. Nah, ini ada misalkan ada keterlambatan siswa. Nah, maka akan ditulis di sini dan ini menjadi catatan untuk 1 tahun ini bisa satu bendel ini untuk 1 tahun. Gitu nggih. Ini tertata semuanya. Tercatat semua untuk tata tertib dan orang tua tahu kalau anaknya sudah melanggar tata tertib gitu ya Pak nggih. Kemudian untuk peran Bapak Ibu guru dalam meningkatkan karakteristik religius anak apa saja Pak yang dilakukan? Alhamdulillah di sini semua kompak, semua guru bahkan tidak guru saja, wali murid juga kompak juga. Di antaranya setiap kegiatan yang menunjang religius itu bahkan satu masyarakat pun ikut mendukung kegiatan sekolah. Seperti kemarin akhir sana pengajian, khataman Quran itu tidak hanya warga sekolah tapi warga masyarakat pun ikut mendukung. Oke, artinya warga masyarakat ikut kegiatan akhir sana itu? Ikut semuanya. Ikut kan di sistem pengajian umum. Jadi yang datang itu bukan hanya wali murid tapi semua masyarakat. Oke, saat kegiatan akhir sana itu acaranya apa saja, Pak? Awal pertama itu pawai taruh. Terus setelah itu ada khataman Al-Quran. Terus setelah itu ada pentas seni. Siang pentas seni, terus malamnya itu pengajian sekaligus
wisuda anak-anak. Pentas seni anak-anak yang tampil. Anak Ada tampil. dokumennya ya Pak? Ada. Ada. Maka Nanti beberapa dokumen yang melibatkan masyarakat dan melibatkan anak-anak kami dikirimi ya Pak. Nanti kami akan pilih mana yang kami upload. Kemudian kalau cara meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan. Terima kasih untuk masalah lingkungan itu ada tiket kelas setiap pagi. Yang kelas harus berangkat pagi. Dan jika ada sampah yang di luar berserakan misalnya ada sedikit, pasti anak sekarang sudah punya pribadi, setiap ada satu sampah pasti diambil. Sudah menjadi kebiasaan gitu nggih Pak nggih. Bahkan di sini itu di antara kegiatan anak itu bukan hanya sampah yang diambil. Kalau ada uang, menemukan uang itu diambil tapi enggak dimiliki, langsung dilaporkan ke guru. Dan itu sudah menjadi karakter anak. Jadi karakter kejujurannya sudah dibentuk gitu ya Pak ya. Setelah dibilang guru, harus diumumkan siapa yang kehilangan uang. Jadi kepedulian sosialnya sudah dikembangkan, kepedulian lingkungan juga demikian. Nah, tapi kan ada beberapa kegiatan ibadah seperti sholat duha bareng, sholat jamaah zuhur. Ada nggak catatannya untuk masing-masing anak atau bebas? Anak boleh ikut atau tidak? Ada. Itu masuk dari catatan pembiasaan siswa. Kegiatan pembiasaan siswa. Kalau di dalam DU yang diunggah itu memang ada jadwal kegiatan, ada tanggung jawabnya guru gitu ya Pak? Ya. Nah ini. Ya, ini jadwal pembiasaan untuk anak-anak kegiatan sholat. Oke, isinya apa Pak di situ? Ada absen, maksudnya anak. Absen. Anak. Oke, terus? Yang absen siapa Pak? Ya gurunya. Gurunya. Jadi artinya masing-masing itu dijadwal siapa hari ini yang bertanggung jawab ngaten? Biasanya untuk penanggung jawab sholat itu kan ada satu guru atau dua guru. Jadi yang bertanggung jawab penuh guru itu, guru yang ditugasi itu. Jadi guru itu yang bertanggung jawab ngabsen dan melaporkan. Anak itu kan tidak semuanya baik ya Pak ya. Bagaimana penanganan untuk anak-anak tertentu, misalkan dia tidak mau sholat duha, tidak mau jamaah, tidak mau ikut doa bersama, apa yang dilakukan sekolah? Alhamdulillah untuk anak sini nggak ada yang seperti itu. Saya kan termasuk penanggung jawab kegiatan jamaah sholat, dan nggak ada satupun yang belot itu. Maksudnya enggak anut gitu ya. Enggak. Di sini tuh ditunjang dari masyarakatnya tuh agamis semua. Agamis semuanya. Jadi anak-anaknya tuh untuk dijak-ajak sholat, ajak jamaah itu gampang sekali. Jadi enggak ada yang belot, enggak ada. Selama saya bertugas di sini enggak satupun enggak ada. Jadi sudah jadi habit akhirnya ya Pak ya. Oke. Kemudian berikutnya Bapak ngajar kelas berapa Pak? Saya ngajar di kelas 4. Kelas 4. Guru kelas ya istilahnya ya, guru kelas. Nah, misalkan saat Bapak mengajar di kelas, Bapak memberikan tugas. Tugas pada anak. Ya, tugas itu misalkan dikerjakan di rumah gitu ya. Ada yang individu, ada yang kelompok.
Ya. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Bapak? Apakah selama ini anaknya patuh atau ada beberapa anak yang tidak sesuai dengan planning yang diberikan Bapak? Gimana, Pak? Terima kasih. Memang untuk urusan ini pasti anak berbeda-beda. Ada yang diberi tugas itu full penuh dikerjakan, ada yang beler kasarannya, ada yang beler. Bagaimana caranya ya? Dipanggil, dibilangi, kemudian kadang nanti minta tolong orang tuanya untuk membimbing lewat WA. Kan ada grup WA kelas. Jadi kalau ada sesuatu itu cukup lewat grup WA kelas. Misalkan ada tugas apa, orang tuanya masih kesulitan, bertanya juga di grup kelas. Dan di sini dari kelas 1 sampai 6, setiap guru wali kelas punya grup kelasnya masing-masing. Jadi mudah sekali kalau ada apa-apa itu. Oke, jadi dibantu oleh grup itu ya Pak ya. Jadi tetap penanganannya oleh guru, tapi dibantu oleh komunitas dari orang tua. Artinya orang tua selalu terlibat dalam penyelesaian tugas anak. Bahkan itu siang malam. Maksudnya siang malam gimana Pak? Kalau tugas siang dikerjakan sekolah berarti dengan anak, nanti kalau setelah itu belajar di rumah, sore atau malam, setiap guru itu memantau terus. Jadi grup WA itu 24 jam terbuka terus. Biasanya grup WA mama-mama ya Pak ya? Ibu-ibu kan ya Pak ya? Jarang grup WA itu Bapak. Ya. Nah, kemudian satu hal lagi tadi terkait dengan pembulian. Ya, di sekolah sana gimana pembulian? Ada nggak? Pembulian nggak terlalu ada, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh mungkin nggak terlalu kota, nggak terlalu desa, jadi anak itu karakternya biasa-biasa saja. Misalkan kok bully ya taraf anak, tapi bisa di atas. Nggak sampai apa ya merusak jiwa atau gimana. Dan belum pernah ada seperti itu yang bully-bulian yang terlalu besar. Belum pernah ada. Ada nggak upaya sekolah untuk sosialisasi? Anak-anak kalian sama temannya harus baik, tidak boleh saling membuli. Itu ada nggak kegiatan seperti itu? Oh, sering sekali. Sering ya? Sering sekali. Apalagi kalau hari Senin. Kalau hari Senin kan ada upacara. Kalau misalkan kok cuaca agak kurang mendukung, ganti apel pagi, dan di situ setiap guru ada petugasnya bergantian, jadi bisa untuk menuturi atau memberitahu anak tentang itu. Di samping itu juga di sini ada kegiatan istighosah bersama-sama di halaman, Bu, tidak di dalam ruangan tapi di halaman. Setiap beber gitu, beber enggak, acaranya diletakkan di halaman. Di halaman. Jadi biar syiarnya kelihatan. Di situ nanti juga guru memberi nasihat-nasihat untuk anak. Jadi anak selalu ternasihati lah, insya Allah. Jadi sudah banyak kegiatan sosialisasi atau pencegahan biar anak-anak tidak melakukan pembulian kepada temannya, gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian mungkin Bapak kan kelas 4 ya. Saya bisa ke guru kelas 5, sinten guru kelas 5? Kelas 5 ada. Bu sinten? Ada. Niki saya keluar dulu nggih. Sementara nggih gantosan Pak, nggih. Guru kelas 5 sinten? Ibu. Ini Waalaikumsalam. Ini Bu sinten? Saya Supriyanti. Bu Sriatun. Supriyanti. Oh, Supriyanti. Ngapunten. Ibu guru kelas 5 ya, Bu ya? Melanjutkan tadi diskusi dengan Bapak.
Bu, kelas 5 kan termasuk kelas tinggi. Nah, kelas tinggi itu diupayakan dia bisa berkomunikasi secara baik. Ya, apa yang Ibu lakukan ya di kelas untuk memotivasi anak itu biar dia mampu berkomunikasi? Ya, terima kasih Bu. Oke. Sebelumnya kalau memang kurang berkenan, karena saya kelas 5 Bu, apalagi muridnya sudah besar-besar. Yang pertama saya lakukan itu harus bisa membaca dulu Bu. Karena kalau tidak bisa membaca otomatis kan nggak bisa mengetahui huruf gitu. Ya pertama belajar, terus belajar bersama dan memberikan bantuan untuk yang mungkin ada yang tidak bisa membaca itu Bu, terus melakukan. Tapi kalau kelas 5 kan sampun bisa ya Bu membaca ya? Lancar semua kan kelas 5? Ada salah satu anak yang saya Bu, itu sudah diajari kelas 1 sampai kelas 5 dengan cara sebelum pulang ya? Ya Bu, ya sebelum pulang diberikan pelajaran tambahan untuk membaca. Khusus itu hanya satu. Ya satu Bu. Berarti yang lainnya normal kan? Ya. Lainnya normal. Nah, sekarang untuk yang normal Bu, apa upaya Ibu biar anak itu berani berbicara di kelas? Itu bagaimana? Apa yang Ibu lakukan? Yang pertama kita adakan dalam satu kelas itu kelompok berdiskusi Bu. Yang bicaranya apa? Berani. Dengan berdiskusi, anak-anak bisa berani berbicara. Terus yang kedua, kadang-kadang kita adakan lomba-lomba di kelas, misalnya membuat puisi, terus mengarang. Saya disuruh ke depan biar bisa membaca atau menyampaikan hasil karyanya. Ya, jadi sudah ada upaya untuk membuat puisi, karangan, dan dibacakan di kelas ya Bu ya? Ya. Pernah nggak ada upaya hasil puisi atau karang itu ditempel gitu? Ada Bu. Ada mading atau di kelas, ditempel di kelas. Ada yang misalnya buat clipping atau puisi itu saya suruh apa Bu? Saya mengumpulkan, terus saya jilid seperti ini. Nah seperti ini misalnya Bu. Nah, portofolio nanti dikumpulkan satu anak. Jadi ini hasil karya anak-anak kita simpan, terus kita nanti masukkan ada yang di perpustakaan, ada yang kadang-kadang ditempel di mading gitu Bu. Ya. Jadi sudah ada kesempatan anak membuat sesuatu karyanya, berbicara di depan dan ditempel ya Bu ya. Oke. Kemudian, nah untuk tugas kelompok tadi, biasanya tugas kelompoknya apa Bu yang Ibu berikan kepada anak-anak? Seperti apa? Tugas kelompoknya biasanya itu kalau kita ada pelajaran misalnya membuat peta Bu, ataupun bisa juga yang lainnya kita kumpulkan, kita bagi dulu, baru di salah satu tempat temannya tadi bisa mengerjakan. Tugas kelompok ini apakah menjamin semua anak kerjasama atau ada yang gandol atau bagaimana caranya mengetahui? Ya memang anak-anak bisa ada yang rajin, ada yang kadang malas Bu. Nah, kita bisa mengetahui itu kita pantau. Kalau misalnya yang satunya mengerjakan, terus yang lainnya tidak, itu kita beri saran. Ayo kita bekerja bersama, jangan yang itu saja gitu Bu. Itu dari saya gitu Bu. Gitu ya. Nah, ya. Di dalam hotel 7 itu kan ada pertanyaan tentang keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, kelas 5 kan masuk kelas tinggi.
Bagaimana cara Ibu meningkatkan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah? Melalui apa, Bu? Ya banyak membaca, Bu. Membaca, terus dari bidang keagamaan juga diberikan mana yang baik, mana yang buruk, terus nanti ada masalah diselesaikan bersama, jangan terlalu biasanya anak-anak itu kalau ada masalah itu misalnya berkelahi dengan temannya atau ada masalah dengan temannya itu langsung dibawa keluar, Bu, bawa pulang, terus kita sarankan gitu, Bu. Jadi terus kadang-kadang ada anak-anak itu yang olok-olok itu kan, terus ada yang gimana ya, Bu ya, terus kita tengahi aja bahwa yang seperti itu tidak bisa dilakukan atau kita beri nasihat. Banyak membaca tentang, ya kadang-kadang anak-anak itu kan bermain HP, Bu, terus apa harus yang menggunakan dengan yang baik, yang kita lihat yang baik-baik saja. Oke. Kemudian bagaimana cara Ibu meningkatkan keterampilan untuk anak itu kreatif? Agar anak kreatif bisa membuat sesuatu, itu melalui apa, Bu? Kita sebagai guru kelas itu kita memberi contoh terlebih dahulu. Misalnya tidak hanya pelajaran yang kita berikan, tapi juga keterampilan. Kadang-kadang kita bisa buat yang bisa digunakan untuk di sekolah, misalnya figura. Jadi dari gurunya dulu diberi pengarahan, diberi contoh, baru anak-anak yang mengerjakan. Itu, Bu. Begitu, nggih. Kemudian untuk itu, Bu, nilai. Kalau saat Ibu melakukan penilaian bagaimana, Bu? Apa saja yang dinilai? Ya, pertama kehadiran dulu, Bu. Dilihat ini sering bolos atau tidak, atau kerajinan tiap hari. Terus sikapnya, Bu. Sikapnya walaupun anaknya pandai, tapi kalau sikapnya kurang baik, ya itu pengaruh juga pada nilai anak-anak. Walaupun diam, tapi dia pandai, tidak bertingkah, misalnya bagus, ya bisa diperhitungkan penilaian tadi. Lihat dari sikap juga, nilai juga, dan kesehari-hariannya juga. Oh gitu, nggih. Kemudian, nah, sekarang mungkin ganti kelas 6, guru kelas 6. Bu, maaf. Terima kasih, Bu. Nggih, matur nuwun Ibu. Putri. Nggih. Gantos kelas 6. Putri. Bu, untuk kelas 6 ini Bu Dwi yang tadi favoritnya anak-anak itu loh, Bu. Oh, ini yang tepat nih Bu Dwi. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sih tipsnya Bu Dwi sampai disenangi sama anak-anak ini? Boten perso, Bu. Nggih. Kula piyambak boten perso, nggih. Nggih. Terus anak-anak mengatakan saya ini guru favorit, padahal saya ini biasa-biasa saja, Bu. Oh gitu. Wah itu merendah berarti. Low profil berarti. Ya mungkin karena Ibu mengajar dengan hati, sehingga anak-anak itu menyukai panjenengan. Nah Ibu kan pengajar kelas 6.
Nah, kelas 6, seorang pengajar yang baik itu kan membuat perencanaan yang baik nih Bu, nggih. Atau dinamakan dengan RPP. Mungkin Putri bisa jelaskan bagaimana sih cara menyusun RPP, apa saja yang ada di dalam RPP, monggo. Datang RPP niku kan wonten tujuanipun Bu. Tujuan PIK, lajeng kompetensinipun, lajeng apa? Penilaian, observasi dan sebagainya. Anu RPP-nya tematik ya Bu ya? Nggih, sakmenika kula ndamel apa? Kurikulum 13. Ya, K13, Mengikuti, tapi ya. untuk anak SD adalah tematik terpadu. Nggih, Jadi di situ ada indikator, ya, IPK, kemudian KD, tujuan, strategi, metode dimasukkan tidak di dalam RPP, Bu? Dalam? Strategi belajar, metode mengajar, dimasukkan tidak di dalam RPP? Dimasukkan, masuk. Kemudian media, masuk juga ya Bu ya. Nah, selama mengajar kan panjenengan kan guru senior, bahkan tadi alumni itu saya tanya dia lulus 2008 panjenengan sudah mengajar. Nah, pernahkah Ibu itu mengajar itu tidak hanya di dalam kelas? Ada kadang-kadang di luar Bu. Di luar itu di mana? Kalau ada kegiatan pelajaran IPA, masalah tumbuhan itu misalnya apa fotosintesis itu loh Bu, ya itu. Ibu mengajarnya di mana itu berarti? Di luarnya itu di mana? Di halaman sekolah. Halaman. Gimana? Ibu mengajak anak-anak lihat apa? Lihat misalkan tumbuhan itu apa yang memiliki hijau daun itu Bu. Ya saya tunjukkan tanaman yang memiliki hijau daun itu akan mengadakan fotosintesis setiap jam 12 ya, dibantu dengan sinar matahari, kemudian manfaat untuk makhluk hidup terutama manusia dan hewan. Gitu, itu di luar kelas. Pernahkah Bu Dwi itu mengajak anak-anak di luar sekolah? Proses pembelajaran yang di luar sekolah? Kalau di luar sekolah itu selama ini ya waktu kalau olahraga Bu, dulu pernah. Olahraga masih di dalam sekolah Bu? Enggak, di lapangan. Lapangan di luar sekolah. Ya. Luar sekolah. Ya. Olahraga apa itu Bu? Voli, sepak bola itu dulu Bu. Sekarang sudah enggak ada lapangannya. Lapangannya jadi rumah. Enggak ada, lapangannya sudah milik warga toh Bu. Iya, milik warga. Jadi ya sekarang kalau olahraga ya di halaman sekolah. Pernahkah siswa diajak ke mana? Tempat wisata yang dekat babat-babat gitu untuk studi lingkungan atau mempelajari sesuatu di suatu tempat wisata? Renang. Pernah. Di mana itu, Bu? Renang di ini Jalan Jombang itu. Oh, renang. Ya, tapi yang mengajak guru olahraga. Oh, yang mengajak guru olahraga. Gantian gitu ya, Bu ya? Iya. Nggak ada di dalam kegiatan sekolah itu per tahunnya anak itu dibawa kemana gitu ya? Sekalian rekreasi. Oh, rekreasi di mana, Bu? Di Malang. Kadang di Jogja itu Borobudur ya. Yang mau lulus. Ya, tahun kemarin itu di Borobudur. Yang tahun ini enggak ya Bu ya? Iya di Borobudur itu. Oh di Borobudur. Ya. Jadi dalam rangka rekreasi ya, bukan pembelajaran ya Bu ya? Sambil. Oh sambil. Sambil healing yang jelas. Kemudian, nah, pada panjenengan menyusun RPP, sumber belajar apa yang biasanya yang panjenengan pakai?
pertama buku. Oke. Buku panduan untuk guru ada, Ya. terus untuk siswa juga ada. Terus saya kadang-kadang ambil di buku perpus. Jadi itu yang sumber belajarnya yang dipakai nggih. Kalau menurut Ibu jumlah buku di perpustakaan sudah memadai belum, Bu? Ya sudah, Bu. Sudah memadai. Ya. Itu bukunya bantuan dari Diknas atau pengadaan sendiri atau bagaimana? Bantuan. Bantuan nggih. Nggih. Oh iya, mumpung ingat tadi kan yang dipaparkan Pak Rozi tadi kan perpustakaan, itu kan fotonya hanya buku, nanti nyuwun tulung difoto lagi, itu tidak hanya buku tapi ruangannya tampak, tempat bacanya tampak, bukunya tampak gitu nggih, nanti minta tolong untuk memperbaiki foto-fotonya, kemudian foto apa namanya tadi kegiatan sekolah juga harus ada engkelnya, jadi tampak lingkungan sekolahnya, mumpung ingat ya. Kemudian penilaian, Bu. Saat Ibu melakukan penilaian, unsur apa saja yang panjenengan nilai? Sikap juga saya nilai, Bu. Terus? Ya, sikap, kemudian hasil kerja anak, itu juga saya nilai. Di dalam RPP Ibu apakah sudah dituliskan itu untuk penilaian autentiknya? Ada, di RPP ya? itu ada, iya. Oke, dan panjenengan melakukan penilaian sesuai dengan RPP yang sudah disusun. Oke. Ngomong-ngomong dari 10 guru ini apakah RPP itu lengkap Ibu? Di SD Jatinawang? Insya Allah lengkap. Lengkap. Siapa yang bagian mengkoordinir RPP, Bu? Koordinir RPP. Gurunya dulu kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Iya, kan ditanda tangan, Bu. Oh, nggih. Jadi langsung Pak Rozi. Jadi semua guru wajib menyerahkan RPP lengkap gitu, nggih? Iya. Iya, ya RPP, ya silabus, ya prota, promet, semuanya. Biasanya RPP silabus itu dikumpulkannya kapan, Bu? Awal sebelum mulai pembelajaran. Ada nggak yang ongoing RPP-nya? Nyicil dulu gitu. Nanti sambil jalan dikumpulin. Enggak, Bu, sebelum enggak, betul, sebelum umpama ya semester 1 sudah selesai, menginjak semester kedua itu mau masuk sudah siap. Misalkan, jadi semua sudah siap, Bu. Enggak ada guru yang kurang gitu RPP-nya. Enggak ada. Insya Allah enggak ada. Insya Allah enggak ada. Api-api empen toh guru nih. Sama Pak Rozi. Terus. Nah, untuk evaluasi diri, Bu. Tadi kan sudah pertanyaan evaluasi diri kepada manajemen. Nah, menurut Ibu, evaluasi diri itu bagaimana dan siapa yang melakukan? Guru, Bu. Ya, guru kalau telat, ya. Oke, terus siapa lagi selain guru? Ya, murid juga. Terus teman sejawat. Teman sejawat. Tapi kalau di SD Jatinawang, apakah itu sudah dilakukan semuanya, Bu? Atau hanya Pak Rozi yang melakukan supervisi? Semuanya kok, Bu. Ya kepala sekolah, ya guru, ya teman sejawat, ya murid. Ya. Kalau misalkan teman sejawat itu Ibu yang menilai siapa? Teman-teman. Teman-teman. Caranya gimana, Bu? Caranya itu membuat lembaran. Ya, seperti ini loh, Bu. Nah, ada ya. Terus lembaran itu lembarannya diberikan
Ya, antar teman. Isinya di mana? Isinya kemarin itu sudah, Bu. Ngisi lembarnya di mana itu? Misalkan Mbak, teman sejawat. Isinya di mana? Di ruang guru atau gimana? Ya waktu kumpul-kumpul. Oh, waktu kumpul-kumpul ya, Bu ya. Tapi tidak kumpul di luar loh, Bu, dikumpul di kantor. Ya. Kan saat Ibu mengajar. Ya, saat mengajar ya waktu supervisi. Ya, siapa yang saat mengajar itu yang menilai? Waktu saya mengajar kan ada yang menilai, ada juga teman sejawat, ada kepala sekolah. Waktu ngajar. Kebetulan kalau Ibu siapa yang menilai Ibu? Kepala sekolah. Teknisnya gimana, Bu? Karena kan gurunya 10, kelasnya 6. Nah, berarti kalau memang ada teman sejawat yang menilai, itu gimana nanti teknisnya yang dilakukan di sana? Ya, apa? Ya waktu mengajar itu loh, Bu. Iya, waktu mengajar di dalam kelas itu kan misalnya waktu supervisi, nah itu kan ada belangko penilaian baik dari kepala sekolah maupun teman sejawat. Oh, jadi gitu masuk di kelas. Pak Rosi juga masuk di kelas, Bu? Iya. Juga menilai Ibu? Nggih. Berapa, 1 tahun berapa kali Pak Rosi menilai Ibu? 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Tak capek Pak Rosi. 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali, 1 semester 1 kali. Karena ada saya hanya klarifikasi, kan sudah ada jadwal. Tapi selalu dilakukan ya Bu ya. Nah, kalau untuk siswa Bu, pernahkah Ibu, anak-anak tolong Ibu dinilai ya, gitu pernah nggak seperti itu? Enggak pernah Bu, kalau saya mengatakan seperti itu. Hanya belum anak ya sendiri. Bu, belum ya. Nah, memang seharusnya penilaian atau evaluasi diri itu ada 3, jadi dari kepala sekolah ya. Memang harus diharuskan seperti itu Bu. Iya. Iya. Guru kamu nilai gitu. Ya cuman semester 1 tahun sekali aja sudah cukup Bu. Karena kan baru ganti kan 1 tahun. Ya, terutama mungkin di akhir ya. Biar guru juga mengetahui kekurangannya di mana. Karena anak-anak itu jujur. Dan kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Yang bisa melihat adalah orang lain. Dan memang harus jadi ada penilaian dari anak, ada penilaian dari teman, dan ada penilaian dari guru. Nah, satu lagi yang sebaiknya dilakukan setelah dinilai itu direkap Bu. Karena kan di dalam daftar yang diunggah itu hanya ada beberapa dokumen yang diunggah, tapi belum ada analisis. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi dari rekapan teman sejawat direkap, oh Bu Dwi itu ini loh, seperti ini loh, kurangnya ini loh, ini dari teman sejawat. Jadi ada analisis, itu yang penting. Dari siswa begini, dari kepala sekolah begini, dan nanti dilakukan yang namanya desiminasi. Tapi belum ada ya Bu ya, desiminasi di sekolah Datinawong. Iya. Belum, ya. Jadi idealnya seperti itu, desiminasi itu menyampaikan masukan-masukan dari siswa, dari teman sejawat, dan dari kepala sekolah, hal-hal apa yang perlu diperbaiki oleh
guru. Kalau memang itu dilakukan secara simultan, saya yakin pasti guru itu akan berusaha meningkatkan kinerjanya dan profesionalismenya. Karena kadang di awal-awal sih memang ya kadang agak gondok, ada beberapa guru yang nggak terima dinilai seperti itu. Ya ada memang. Nah itu perlu apa ya, guru itu legowo dan memang itu kenyataannya dan dia harus memperbaiki. Sehingga semakin ke depan itu semakin baik karena kan mutu lulusan itu kan tergantung pada mutu guru. Ibu nggih. Kalau mutu guru itu bagus, gurunya siap saat mengajar, gurunya profesional ya, tentunya bisa menghasilkan siswa yang bermutu. Arahnya kan ke sana. Nggih. Ya, Bu. Kemudian untuk pengembangan profesi, tadi kan sudah ke pertanyaan ke Pak Rosi. Panjenengan untuk pengembangan profesi ikut kelompok apa saja, Bu? KKG enggak, Dek? KKG. Ibu ikut KKG? Itu loh, Pak. Iya. Ikut? Ikut. Ikut. Selain KKG, Ibu pernahkah Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan atau Pernah. workshop gitu? Iya. Pernah. Apa, Bu, yang pernah Ibu ikuti? Workshop itu apa? Kompetensi, terus pengembangan diri, kemudian apa itu yang ada hubungannya dengan RPP itu, Bu. Oh, gitu. Ya. Setelah dari SD Jatinawang yang dikirim hanya Ibu saat itu? Banyak, Bu. Oh, banyak. Ada nggak pernah Ibu dikirim hanya Ibu sendiri, yang lainnya nggak dikirim dari Jatinawang pernah itu? Enggak pernah. Oh, enggak pernah, mesti rame-rame. Ya. Oh, rame-rame. Jadi mayoritas ikut gitu ya. Oke. Kemudian nah, tadi kan saya sempat tanya juga kepada anak-anak, mayoritas guru mengajarnya pakai papan tulis sama spidol, nggih Bu nggih? Apa tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa baru dapat bantuan layar. Ya, kemudian nanti jadi ke depannya mungkin ada beberapa guru yang sudah mulai mengajar dengan PPT. Tapi anak-anak tadi ngomong juga ada satu guru ya yang mengajar menggunakan PPT yaitu yang TIK. Itu ya Bu ya? Kalau Ibu sendiri belum pakai ya, belum pakai komputer. Belum. Jadi manual nulis di papan gitu ya Bu. Tapi masing-masing anak apakah sudah membawa buku-buku sendiri sehingga Ibu tinggal buka halaman ini dapat bagaimana Bu? Anak-anak punya buku sendiri, Bu. LKS-nya juga punya anak-anak? Iya, anak-anak punya. Jadi medianya buku sama papan gitu ya. Jadi di Jatinawang itu cenderung belum ya, hanya TIK aja yang sudah memanfaatkan teknologi informasi. Sudah ada WiFi? Ya. Ada WiFi di sekolah? Oh ada. WiFi-nya digunakan untuk apa Bu? Ya untuk kegiatan apa? AMBK. Apa Bu AMB itu? ANBK atau apa itu? ANBK ya. Ngapunten Bu, pun tua. Oh, sudah tua. Purna. Ibu umur berapa? Desember ini sudah pensiun. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat ya Bu. Nah ini Mas Yosepo jadi apa namanya kesukaannya anak-anak. Nah ini yang muda-muda harus tanya ini tipsnya Bu Dwi ini gimana ini. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu memotivasi anak biar aktif di kelas? Apa yang Ibu lakukan? Untuk mendorong anak itu Pak Bu, motivasi. Ya. Itu biasanya saya memberi tugas. Terus? Nah, kemudian selama tahun kemarin 2 tahun itu pandemi, terus saya pantau lewat
HP. Gimana Bu kemarin pada saat pandemi? Itu saya membuat tugas, kemudian tugas itu dikirim ke saya lewat itu loh Bu, yang ada gambarnya itu loh Bu. Yang ada gambar anaknya itu loh. Oh. Nah itu loh, apa namanya itu enggak tahu saya. Enggak tahu yang ya langsung jawab lewat saya tapi ada gambar anaknya itu loh Bu. Oke. Nah, Ibu siapa yang video bantu Bu? call. Yang bantu siapa IT-nya Ibu? Ya anak-anak sendiri yang kirim ke saya. Iya. Oh begitu. Jadi anak-anak sendiri. Oke. Nah sekarang kan sudah masuk ya, sudah tidak daring lagi. Nah untuk membuat suasana belajar menyenangkan apa Bu yang dilakukan? Biar suasana belajar menyenangkan gitu, jenengan gimana? Biasanya saya pakai itu Bu, media alat peraga. Apa contohnya? Contohnya kemarin itu gambar waktu pelajaran tematik IPA yang selamatkan makhluk hidup itu. Nah, saya memberi gambar ke anak-anak terutama hewan yang golongan ovipar, kemudian vivipar, itu saya tunjukkan gambar. Nah, kemudian anak saya suruh memberikan contoh hewan apa saja yang termasuk vivipar, ovipar, begitu. Ya. Itu jadi anak menjadi lebih aktif ya Bu kalau menggunakan media. Biasanya yang menggunakan media selain IPA apa Bu? Matematika. Matematika. Ya, apa Bu medianya? Matematika itu kemarin waktu pelajaran perkalian. Kadang-kadang anak itu ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Terus saya suruh cari lidi di luar, ada yang daun, ada yang kerikil. Jadi menggunakan media yang ada di sekitar gitu nggih. Jadi mereka keluar nyari kerikil, nyari lidi gitu ya Bu ya. Untuk alat bantu gitu ya Bu ya. Nah itu. Jadi memang biar ada anak menjadi aktif, kreatif ya Bu ya. Tidak terpaku gitu ya. Kemudian ada lagi Bu, untuk biar anak itu tanggung jawab ya, berani bicara, apa yang Ibu lakukan? Saya beri pertanyaan Bu. Ya, saya beri pertanyaan, terus siapa yang bisa menjawab, saya beri hadiah. Hadiahnya tuh ya tepuk tangan, ya tepuk tangan, terus anak maju ke depan memberi salam. Itu sudah suatu yang senang ya, itu reward ya. Ya, jadi memang hadiah itu nggak harus barang. Tapi suatu perhatian atau ungkapan Anda hebat, nah itu sudah suatu hadiah dan anak suka ya Bu ya. Nah, kalau pengalaman kelas yang Ibu pegang untuk tugas-tugas anak gimana Bu? Sesuai atau ada anak 1-2 yang nggak sesuai, nggak disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugasnya? Kalau masalah tugas sudah disiplin Bu. Ya, sudah disiplin semuanya. Tapi itu ada 1-2 anak yang belum bisa membaca, itu yang saya kesulitan. Iya, membacanya kurang lancar. Ya, kemarin tuh saya beri. Padahal sudah kelas 6 ya Bu ya? Iya, sudah. Kemarin tuh saya beri dikte bahasa Indonesia. Terus kok masih salah penulisannya. Nah, kemudian saya suruh baca ke depan juga belum bisa. Ya. Nah, itu Bu ya. Kalau sudah kelas 5, kelas 6 belum bisa baca, apakah nggak ada tindakan khusus dari sekolah? Mungkin anak ini perlu dites IQ sehingga sebaiknya di sekolah yang bukan SDN, sebaiknya sekolah SLB atau enggak begitu, Bu? Tindakan-tindakan kayak kelas 5, kelas 6 enggak bisa baca kan berarti anak ini kan di bawah normal. Tindakan sekolah bagaimana, Bu? Sementara ini
saya beri tambahan waktu pulang itu loh Bu. Iya. Saya tapi belum saya alami, kan baru saja kok Bu yang kelas 6 ini. Ya insya Allah nanti kalau ada saya beri tambahan waktu pulang sekolah itu akan saya beri pelajaran lagi untuk belajar di sekolah, saya bantu baca itu. Wah, ini luar biasa ya. Mungkin luar biasa ini, memang kayak agak berat ya. Selama ini belum saya lakukan. Jadi kan mesti kalau sudah kelas 5 kok belum bisa baca, kan tanda tanya besar gitu loh ya. Berarti ada sesuatu pada anak ini sehingga dia penulisannya juga begitu Bu. Makanya kayaknya kayak anak-anak gini perlu bimbingan. Walaupun di SD kan enggak ada BK ya. Paling tidak kan BK itu kan macam-macam. Ada BK tentang kepribadian, ada BK tentang sosial, ada BK akademik, ada BK pendidikan lanjut. Nah, ini walaupun belum ada guru BK khusus, mungkin sebaiknya sekolah juga sudah ada ini. Nah, anak-anak dengan kesulitan membaca, padahal dia sudah kelas tinggi. Nah, ini kan perlu bimbingan khusus. Apakah lanjut atau dialihkan pada sekolah sesuai dengan kapasitas anak. Mungkin begitu. Kemudian untuk lingkungan tadi sudah, keamanan sudah. Nah, menurut Ibu, sarana prasarana di sekolah dan SDN Jatinangor ini sudah cukup atau belum, Ibu? Sampun cukup. Sudah cukup ya, Bu ya, sarana prasarana. Kalau gedungnya, Bu? Malah saya, Bu. Oh, malah saya. Gedungipun saya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Karena tadi ada keluhan juga dari orang tua ya, kemudian alumni ya, mungkin sebaiknya gedungnya wayahe renovasi biar tambah keren gitu katanya. Nembe kemawon dicat Bu, diperbaiki. Wayahe renovasi gitu ya, wayahe ngecat gitu ya, biar tampak celing gitu. Untuk eskul, Bu, kalau kelas 6 eskulnya apa saja, Bu? Sama dengan yang lainnya? Pramuka. Terus drum band. Sama tadi. Pramuka, drum band, hadroh. Sama ya, sama dengan yang kelas rendah. Mungkin itu. Sebentar, siapa lagi yang belum sesuai dengan DU? Pernahkah kalau menurut Ibu selama ini menjadi guru, ada suatu kegiatan yang melibatkan guru dan orang tua? Apa saja yang Ibu tahu? Tadi Bapak tadi sudah akhir sana. Perpisahan itu dulu ya, sama ziarah. Ya, ziarah itu. Kalau Ibu sendiri komunikasinya dengan wali murid apakah cukup dengan grup atau diketemukan? Oh, ini sudah mau lulus, makanya harus ketemu rapat dengan guru. Pertama lewat grup, kemudian kadang-kadang ya saya panggil lewat HP. Pengen tahu permasalahannya, misalnya kalau ada murid yang nggak bisa membaca itu Bu ya, saya panggil orang tuanya ke sini, tapi nggak datang ke sini karena kerja Bu. Jadi belum selesai itu permasalahannya. Iya, pengen tahu permasalahannya saya ini. Karena bekerja. Kalau Sabtu juga bekerja orang tua tersebut. Iya. Jadi harus ada yang nunggu di rumah itu neneknya, Bu. Oh. Iya.
Nggih, nggih, nggih. Ya mudah-mudahan nanti segera teratasi itu ya Bu ya, karena kan sebentar lagi dia juga mau lulus nggih. Nah, Ibu kan termasuk Dewan Guru yang sudah senior. Apakah selama ini Ibu dilibatkan dalam perencanaan anggaran gitu? Perencanaan kegiatan sekolah gitu? Apakah selalu rapat dulu dengan Dewan Guru atau bagaimana? Ya dirapatkan Bu. Yeah. Dirapatkan. Biasanya kapan Bu rapat seperti itu? Ya enggak mesti. Ya kadang-kadang itu mendadak. Ya mendadak besok rapat. Kadang-kadang begitu. Ya. Awal mau masuk pelajaran baru itu langsung rapat gitu. Oke, saya kira cukup Bu. Cukup Bu Dwi, matur nuwun. Alhamdulillah. Gemeter sedaya Bu. Oh, gemeter nggih ya Allah. Ngapunten iki gemeter wong sepuh iki. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, assalamualaikum. Nggih, gimana Bunda Yuda? Kita istirahat nggih. Kita istirahat, nanti kita lanjutkan apa Bu? Kita masih ada waktu untuk besok loh. Kita udah dulu, besok aja. Besok berarti nanti kita butuh video sarana keliling gimana sebelum diistirahat ini. Jadi kita tuntaskan. Untuk foto-fotonya sudah dikirim ke saya. Ya, foto sudah. Sekarang kita minta real. Ya sudah, nanti setelah istirahat itu ya. Oke, setelah istirahat. Jadi nggih Pak Rozi, Bapak Ibu, nanti kita ini sampai jam berapa Bu? Kita istirahat isoma. Sekarang 12.16. Jam 1 ya. Jam 1 nggih. Nanti setelah jam 1 kita santai aja. Nanti nyuwun tulung siapa membawa HP-nya sambil menjelaskan ini ruang guru. Kemudian ini ruang kepala sekolah, ini musola, ini dan seterusnya. Sampai lapangan sambil jalan-jalan. Nanti biar kita sama saya sama Bu Dia seolah-olah nanti ikut jalan-jalan di sana. Setelah itu nanti kita off dulu, besok pagi kita nanti. Jadi kita sampai jam 1 nggih. Ini sekarang waktunya istirahat sama dahar. Monggo Bapak Ibu yang tadi belum kolu dahar, sekarang bisa dahar, sudah lega kan? Mayoritas sudah ditanya. Nggih. Saya akhiri dulu, nggih. Terima kasih. Nanti kita mulai lagi jam 13.00. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.